Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Wuristaningrum, adalah mahasiswi Magister Manajemen Pembangunan Daerah Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan membahas mengenai makalah terkait strategi pengembangan ekowisata Desa Ledok Sambi di Kabupaten Sleman menggunakan metode analisis SWOT. Sebelumnya saya akan membahas mengenai potret objek wisata Ledok Sambi. Ledok Sambi merupakan objek wisata berbasis alam yang terletak di Jalan Kaliurang, kilometer 19,2 Padukuhan Sambi, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Nama Ledok Sambi diambil dari gabungan dua kata, yaitu ledok yang berarti lembah, dan samba yang merupakan nama padukuhan dari lokasi objek wisata ini. Dinamai Ledok Sambi dikarenakan objek wisata ini memanfaatkan keindahan alam yang terdapat di sepanjang aliran Kali Kuning yang terletak di Padukuhan Sambi. Objek wisata ini dikelola oleh lembaga sosial masyarakat dengan memberdayakan masyarakat sekitar dan memanfaatkan lahan sekitar aliran Kali Kuning yang dimiliki oleh pemerintah desa Pakambinangun. Konsep wisata Ledok Sambi awalnya adalah di mana pengunjung dapat menyantap hidangan sekaligus menikmati pemandangan alam di sepanjang aliran Kali Kuning, kemudian berkembang fasilitas lain yang dapat dinikmati oleh pengunjung saat ini adalah ada warung kopi ledok, outbound, ruang pertemuan, camping, flying fox, dan wisata bermain air. Di sini saya akan membahas mengenai strategi analis SWOT untuk pengembangan ekowisata di Ledok Sambi. Bagaimana proses analisis SWOT yang akan dilakukan? Analisis SWOT adalah sebuah teori yang digunakan untuk merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan melihat strength atau S yaitu suatu kekuatannya, melihat W adalah weakness atau kelemahan, kemudian O melihat opportunity atau kesempatan, dan T adalah threat atau melihat ancaman yang ada. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh adalah suatu program kerja. Itu disampaikan oleh Rangkuti tahun 2003. Menurut Rangkuti tahun 2023, SWOT adalah identitas berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pelayanan. Analisis ini berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kekurangan dan ancaman. Di sini nanti prosesnya adalah saya akan mencari terkait faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah melihat kekuatan atau kelemahan dari ekowisata Lodok Sambi ini. Kemudian akan dianalisis adalah peluang-peluang apa sih yang ada dalam Lodok Sambi dan apa sih hambatan dalam Lodok Sambi ini. Kemudian dibuat matriks SWOT, kemudian dibuat strategi dengan melihat strategi SO adalah melihat strategi dengan kekuatan dimiliki Ledok Sambi dan peluang yang ada di Ledok Sambi. Kemudian adalah strategi WO dengan melihat kelemahan yang ada di Ledok Sambi, tapi ada peluang di dalam Ledok Sambi. Kemudian adalah strategi dengan menggabungkan ST, yaitu melihat kekuatan dan ancaman yang ada. Kemudian strategi dengan melihat kelemahan dan ancaman yang ada, uh, kita akan melihat bagaimana memberikan strategi untuk pengembangan wisata Ledok Sambi ini. Selanjutnya, ini ditemukan faktor internal dan eksternal terkait ekowisata Ledok Sambi ini. Faktor internalnya adalah berupa kekuatan atau strength, yaitu adalah ditemukan bahwa akses untuk masuk ke Ledok Sambi itu adalah mudah. Yang kedua adalah Ledok Sambi memiliki panorama alam yang indah dan dilewati aliran sungai. Ini merupakan ciri khas dari wisata Ledok Sambi itu sendiri. Yang ketiga adalah cocok untuk semua kalangan usia. Yang keempat adalah biaya masuk ke Ledok Sambi ini masih gratis, belum ada budget khusus untuk masuk ke dalam wisata Ledok Sambi. Jadi masih seikhlasnya dari pengunjung yang datang. Yang kelima adalah tersedianya berbagai wahana dan fasilitas. Dan apa sih kelemahan yang ada pada Ledok Sambi? Yaitu adalah
masih kurangnya promosi dan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik dari desa wisata Ledok Sambi itu sendiri. Yang kedua adalah infrastruktur yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal aksesibilitas jalan dan fasilitas umum. Yang ketiga adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya. Yang keempat adalah kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku wisata lokal. Kemudian dari faktor internal terkait kekuatan dan kelemahan adalah ada juga faktor eksternal yang dapat dilihat dari Desa Ledok Sambi. Berdasarkan analisis dari penulis, bahwa ditemukan peluang-peluang pada Desa Ledok Sambi antara lain adalah adanya persebaran informasi melalui media sosial yang masif. Yang kedua adalah potensi peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Sleman dan sekitarnya. Yang ketiga adalah dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata dan ekowisata. Yang keempat adalah permintaan pasar yang meningkat untuk pengalaman wisata otentik, berkelanjutan, dan berbasis budaya. Yang kelima adalah kerjasama dengan pihak terkait seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial masyarakat, dan komunitas lokal. Dan selain itu juga ditemukan juga ancaman-ancaman yang ada dalam ekowisata Desa Ledok Sambi ini. Desa Ledok Sambi ini terletak di bawah kaki Gunung Merapi. Jadi adanya ancaman terkait letusan Gunung Merapi yang menyebabkan lahar dingin yang mengalir ke aliran sungai Kali Kuning. Kemudian adalah hujan yang menyebabkan volume air naik. Yang ketiga adalah persaingan dengan wisata lain di daerah Sleman. Kemudian adalah kepuasan pengunjung yang terkadang menurun karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya dari SWOT yang sudah ditemukan, strength, weakness, opportunity, dan treatment. Kemudian penulis membuat strategi terkait pengembangan ekowisata Desa Ledok Sambi itu. Yang pertama adalah menggabungkan antara strategi, kekuatan, dan peluang yang ada. Apa sih strategi yang dapat diberikan kepada Desa Ledok Sambi? Yang pertama adalah mengoptimalkan keindahan alam dan lingkungan yang masih alami sebagai daya tarik utama untuk menarik wisatawan. Yang kedua adalah membuat branding yang lebih baik mengenai produk dan layanan ekowisata Ledok Sambi, baik kepada pengunjung maupun stakeholder. Yang ketiga adalah mempromosikan keunikan budaya lokal dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan wisata sehingga menciptakan pengalaman otentik bagi wisatawan. Yang keempat adalah menjaga sustainability ekowisata Ledok Sambi dengan memanajemen produk, customer, stakeholder, dan sosial. Kemudian adalah strategi dengan melihat kelemahan, tetapi ada peluang di sana. Yang pertama adalah dengan meningkatkan pemasaran dan promosi melalui media sosial, website, dan kerjasama dengan agen perjalanan untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik desa wisata. Yang kedua adalah melakukan pelatihan dan meningkatkan kapasitas bagi pelaku wisata lokal untuk meningkatkan pelayanan dan pengalaman wisatawan. Yang ketiga adalah meningkatkan fasilitas dan layanan untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pengunjung. Dan yang ketiga adalah strategi dengan menggabungkan antara kekuatan yang dimiliki, tapi ada ancaman yang ada di situ. Yang pertama adalah melakukan perbaikan fasilitas, layanan umum, dan wahana untuk menarik minat wisatawan. Yang kedua adalah membuat strategi mitigasi saat hujan maupun saat terjadi letusan Gunung Merapi sehingga menghilangkan kekhawatiran pengunjung. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi rutin berkenaan dengan keluhan dari pengunjung. Yang keempat adalah melakukan kolaborasi bekerja sama dengan pemerintah setempat terkait pemberdayaan masyarakat dan memitigasi bencana. Kemudian strategi selanjutnya adalah menggabungkan antara strategi kelemahan yang ada dan ancaman yang ada. Apa saja strategi yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi dan memperbaiki infrastruktur yang perlu ditingkatkan seperti aksesibilitas jalan dan fasilitas umum guna menghadapi persaingan dengan destinasi wisata sekitar. Yang kedua adalah meningkatkan fasilitas dan layanan untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pengunjung. Yang ketiga adalah memperkuat branding untuk menarik minat wisatawan. Yang keempat adalah membuat strategi mitigasi bencana alam. Yang kelima adalah mengoptimalkan komunikasi antara pengelola, sehingga keluhan-keluhan pengunjung yang muncul dapat segera diselesaikan. Yang keenam adalah membentuk kemitraan dengan organisasi atau komunitas yang memiliki keahlian atau sumber daya yang dapat membantu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Selanjutnya, dari strategi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa
Berdasarkan analisis SWOT dalam pengembangan ekowisata Desa Wisata Ledok Sambi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, ditemukan beberapa poin penting. Desa Wisata Ledok Sambi memiliki potensi kuat dalam keindahan alam dan lingkungan yang masih alami, serta keunikan lokal. Namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu ditangani seperti infrastruktur yang perlu ditingkatkan, terdapat pula besar dalam meningkatkan promosi pemasaran melalui media sosial, serta pelatihan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Di sisi lain, ada ancaman dari persaingan dengan destinasi wisata sekitar dan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan. Kemudian, penulis dapat menyampaikan saran terkait pengembangan ekowisata di Desa Wisata Ledok Sambi ini antara lain adalah yang pertama adalah melakukan perbaikan dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan seperti aksesibilitas jalan, fasilitas umum, dan sanitasi. Yang kedua adalah dapat mengoptimalkan pemasaran dan promosi melalui media sosial, website, dan kerjasama dengan agen perjalanan. Yang ketiga adalah melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku wisata lokal seperti pemandu wisata dan pedagang lokal untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada wisatawan. Yang keempat adalah menjaga kelestarian lingkungan alam melalui praktek ramah lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Yang kelima adalah membangun kemitraan dengan organisasi atau komunitas yang memiliki keahlian atau sumber daya yang dapat membantu mengatasi kelemahan yang ada. Baik, Bapak Ibu, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan strategi dan saran yang dapat disampaikan mudah-mudahan dapat berguna bagi pengembangan ekowisata Desa Wisata Ledok Sambi untuk bersaing dengan destinasi wisata di daerah sekitar. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak Ibu semua.